Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan jumpa lagi bersama kami ke Malen, kelas matematika online. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengurutkan pecahan ya. Nah, sebenarnya mengurutkan bilangan bulat sudah kita pelajari sebelumnya, jadi masih ingat ya. Dalam mengurutkan ini ada istilah dari besar ke kecil, dari yang terbesar ke yang terkecil. Itu istilahnya menurun atau turun, urutan turun. Sedangkan dari kecil ke besar ini istilahnya urutan naik ya. Nah, oke, langsung saja kita ke contoh. 2/1/5 ada 30%, ada 0,5 dan ada 7/4. Semuanya pecahan dan berbeda-beda jenisnya. Ini pecahan campuran, persen, desimal, dan pecahan biasa. Nah, ini perintahnya disuruh diurutkan ke dalam urutan turun. Berarti artinya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama harus kalian pastikan bahwa kalian mengubah semua pecahan ini ke dalam satu jenis pecahan ya. Bisa ke pecahan desimal, kemudian ke pecahan persen, atau ke pecahan biasa, atau ke pecahan campuran. Silakan pilih yang menurut kalian paling mudah untuk dilakukan. Misalnya di sini saya akan ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Maka 2/1/5 ini harus diubah ke dalam pecahan biasa. Nah, kalau diubah ke dalam pecahan biasa, kita lihat di sini. Kira-kira yang akan menjadi penyebut terbesar di sini apa nih? Tentunya persen ya. Ini persen kan per 100. Coba nih. 30% ini artinya menjadi 30/100. Nah, karena ini per 100 paling gede di sini nggak ada lagi yang per 100, maka usahakan yang lainnya juga dijadikan per 100. Oke, untuk yang 2/1/5 kita ubah menjadi per 100 ya. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 kali 2. 5 kali 2 ini 10. 10 ditambah 1 hasilnya 11/5. Nah, diubah ke dalam pecahan per 100 berarti supaya jadi 100 ini dikali berapa nih? 5 dikali 20 ya. Jadilah 100. Nah, yang atas juga sama dong. Kalau yang di bawah dikali 20 maka yang atas juga harus sama dikali 20 ya, gak boleh beda. Nah, adil ya. 11 dikali 20 ya 220 ya. Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke pecahan yang ketiga. 0,5 ini desimal ya. 0,5 kita ubah ke dalam persen atau per 100. Jadikan per 100. Nah, kalau dari desimal menjadi pecahan per 100 atau persen, berarti artinya 0,5 ini dikali dengan 100. Nah, kalau dikali dengan 100, artinya kita tinggal majuin aja si komanya ini sejauh 2 kali ya. Oke, 0,5 ini maju 1, 1, maju lagi. Ini kan karena nggak ada, kita tambahin 0, maju lagi 1. Nah, udah 2 kali majunya ya. Jadi di sini tinggal tambahin 0 aja. Jadi jawabannya tinggal 50 ya. Yang ini ya masuknya ya, karena komanya ini diambil yang belakang. Berarti 50%. Paham ya? Ini silakan dibuka lagi bagaimana cara mengubah pecahan. Nah, kemudian yang terakhir 7/4 nih. 7/4 kita ubah ke dalam pecahan per 100. Bagaimana ini? Sama seperti yang ini 11/5, kita jadikan di bawahnya per 100. 4 dikali berapa nih hasilnya 100? Dikali dengan 25, ya kan? Nah, maka yang 7 juga ini harus dikali dengan 25 biar adil ya. 7 dikali 25 adalah 175 ya. Oke. Kalau sudah, berarti kita tinggal urutkan sesuai kebutuhan. Urutannya urutan turun. Oke, berarti karena penyebutnya sudah sama 100 semua, maka kita tinggal perhatikan yang atasnya saja. Ada 220, 30,
50 sama 175. Kira-kira kalau turun ini kan dari yang besar ke yang kecil. Yang paling gede di sini yang mana nih? Tentunya urutan pertama adalah ini, ya kan? Kemudian urutan kedua yang ini, yang ketiga itu 50/100, yang keempat barulah 30/100. Maka jawabannya adalah, yang ini yang pertama ya, 220/100 itu tadinya 21/5. Berarti 21/5 urutannya. Kemudian yang kedua ini, yang 175/100 itu tadinya 7/4. 7/4. Kemudian yang ketiga ini 0,5. 0,5 dan yang terakhir ini 30%. Bisa ya? Oke, gampang ya. Ini untuk contoh yang pertama. Yuk kita lihat contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua juga sama, hanya saja kalau ini urutannya naik. Nah, tadi kita sudah mengubah ke bentuk pecahan persen ya. Tadi milihnya yang ini nih. Yang dipilih itu tadi ini 30% ya. Ke sini semua jadi persen semua. Atau pecahan per 100 semua. Bagaimana kalau sekarang kita ubah ke dalam bentuk yang lain? Misalnya saya akan ubah ke dalam bentuk desimal. Jadi yang semuanya ini akan kita ubah ke bentuk desimal. Kita tulis dulu di sini. 15% berapa kalau desimalnya gitu ya. Kemudian 4/5 berapa kalau desimalnya. Nah, 1,2 ini sudah desimal, jadi gak usah digimana-manain. Tetap aja 1,2. Nah, yang 1/4 ini juga sama, harus kita ubah ke desimal. Baru ada satu ya. Maka kita 3 kali mengubah. Yang pertama yang ini dulu deh, 15%. 15% ini artinya 15/100. Atau kalau dalam bentuk desimal ini 15. Nah, kasih aja di belakang komanya ini harus ada 2 dan ujungnya harus ini ya. Berarti dari sini itu ke sebelah kiri ya kalau pembagian. 1, 2 karena gak ada ini berarti 0 ya. Jadi hasilnya 0,15 ya. 0,15. Oke, paham ya? Oke. Lanjut bagaimana yang kedua nih, 4/5. Nah, 4/5 juga sama nih. Kalau ada pecahan per seperti ini artinya pembagian ya. Tadi juga 15 dibagi 100 boleh seperti ini. Ini kan 15 bagi 1 gak bisa, tambahin aja 0,1. Kalau ditambah 0 pertama kali kasih koma. 100 kali berapa nih hasilnya? 150. Berarti dapat 1 dulu lah, 100. Kemudian sisanya 50 ya. Nah, 50 ini tambahin lagi 0. Kalau ditambah 0 yang kedua gak usah pakai koma lagi, tinggal 500 dibagi 105. Jadi hasilnya 0,15 ya. Oke, begitu ya. Nah, begitupun untuk yang 4/5. Kita tinggal 4 aja dibagi dengan 5. 4 bagi 5 gak bisa, tambahin 0 aja. 0. Kalau ditambah 0 pertama kasih 0, 0 40 dibagi 5 ini dapatnya 8. 8 kali 5 kan 40. Pas ya. Habis. Berarti ini hasilnya 0,8. Nah, tinggal satu lagi nih, yang 1/4 nih. 1/4 ini kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa atau nggak usah diubah juga bisa ya sebenarnya. Kita tinggal dapatnya 1, nah 1/4 ini akan menjadi berapa nih? 1 dibagi 4 ya kan? Tambahin 0 jadi 0, 10 dibagi 4 dapatnya 2, 2 kali 4 8. Kurangnya 2. 2 dibagi 4 masih belum bisa, tambahin 0. 20 dibagi 4 5. Jadi hasilnya 0,25 ya. Nah, kita ambil yang di belakang komanya aja nih, yang ini, 25. Bisa ya, karena satunya sudah ada di sini. Sudah dapat 1, sisanya 1/4. 1/4 itu 0,25 ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengurutkan saja. Ingat, ini urutannya urutan naik. Berarti urutan naik itu dari yang paling kecil ke yang paling besar. Maka kita cek di sini setelah didesimalkan, kita cek mana yang paling kecil ya. Oke, kita cek satu persatu. Di sini 0, di sini 0, di sini
1 dan ini 1. Mana yang lebih kecil? Tentunya 0 ya daripada 1. Berarti 0 ini kan ada 2. Kita cek lagi antara 0 yang ini, antara desimal yang ini dengan desimal yang ini mana yang lebih kecil. 0 ini sama 0 sama. Kemudian langkah selanjutnya geser ke kanan. Ini 1, ini 8. Mana yang lebih kecil? Tentunya yang lebih kecil ini ya 1. Berarti ini yang pertama. Ini sudah pasti yang kedua. Karena antara 0 dan 1 ini yang ketiga sama yang keempat ini satu semua, maka ini lebih kecil ya. Ini kita urutannya naik, jadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya yang ketiga ini 1,2. Ini sama-sama 1 diawalinya, maka ini sama. Kemudian ini 2, ini juga 2, masih sama. Nah, kalau nggak ada ini berarti di sini kita tulis aja 0. Ini 0, ini 5. Mana yang lebih kecil? Ternyata yang lebih kecil ini ya, yang 3. Berarti kita ini urutan ketiga dan ini urutan keempat. Ternyata ini nggak ada yang berubah. Jadi urutannya masih tetap seperti yang dulu ya. Berarti 15% ini urutan pertama. Kemudian yang keduanya ini 4/5 masih tetap. Yang ketiganya ini 1,2 dan yang terakhirnya ini 1/4. Nah, ini urutan naik, sedangkan yang tadi ini urutan turun. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.